Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita insya Allah akan melanjutkan kajian surah Al-Hijr. Doakan saya insya Allah nanti satu surah ini ada notnya sehingga nanti bisa dipelajari setelah kita mengkaji, dan boten berani janji tapi saya usahakan sebelum setiap kajian insya Allah seperti hari ini insya Allah sudah saya kirimkan note-nya sehingga bisa dilihat nanti sambil jalan. Sebenarnya yang ideal adalah kalau note-nya berupa Word, berupa Word, sehingga nanti di komputernya bisa ditambah-tambahin sendiri. Celakanya Word saya tidak ada Arabnya, jadi kalau saya tulis di Word yang Arab jadinya kacau balau. Makanya saya bentuk PDF biar tidak berubah. Jadi mungkin kalau ada kecukupan waktu silakan di-print, nanti bisa sambil dioret-oret ketika kita mengkaji tiap surah. Oke, itu harapannya. Yang versi yang saya lebih update, jadi tadi pagi saya lihat sebentar ada perbedaan, nanti insya Allah saya kirimkan kemudian kembali note untuk hari ini. Oke, saya ingatkan lagi tentang peta konsep surah Al-Hijr. Kita sampai sekarang di ayat yang ke-45. Ya, di ayat yang ke-45. Setelah kita bicara tentang sikap musyrikin terhadap Al-Qur'an, kedustaan umat terdahulu kepada Rasul, dan kemudian Allah mulai mengingatkan orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT itu, yang pertama dengan cara menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengajak kita untuk menyadari siapa kita, siapa musuh kita, dan seterusnya. Siapa yang mengikuti iblis akan berakhir dengan neraka, sebagaimana penjelasan di ayat yang ke-43 dan 44 yang nanti akan kita bahas lagi karena belum maksimal kemarin penjelasannya. Baru kemudian kita masuk di ayat yang ke-45 tentang balasan orang muttaqin di hari kiamat. Itu topik kita hari ini. Oke, kita langsung saja di ayat yang ke-43 sebagai tambahan kemarin. Saya akan mengurutkan tradisinya. Yang pertama setelah ayat kita awali dengan terjemah, terjemah dari ayat tersebut. Setelah itu baru kita masuk ke i'rab atau grammarnya, tetapi tidak saya bahas secara utuh karena tentu saja boring, membosankan, terutama bagi yang nggak suka dengan teknis grammar atau bahasa Arab. Jadi mungkin kalau ada sesuatu yang penting baru saya akan bahas yang berkenaan dengan pemaknaan. Tetapi bagi yang suka itu bisa dijadikan rujukan apa masing-masingnya dan segala macamnya. Itu tujuannya ya. Jadi kita awali dari ayat yang ke-43, dari ayat yang ke-43, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Ya. Oke, kita lihat, saya tidak usah nulis saja biar tidak, sebentar, Al-Hijr 43. Oke. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut setan semuanya, terjemahnya. Mari kita lihat dulu i'rabnya. Secara singkat, wawunya disebut dengan wawu atof atau artinya dan, wawu yang menyambung, huruf wawu yang gunanya tidak bisa kecuali kita harus melihat ayat sebelumnya, namanya wawu atof. Jadi kalau ada wawu yang artinya dan, sama dalam bahasa Indonesia ya, artinya dia tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya. Ya, kenapa ini jahanam kok tiba-tiba menjadi tempat? Harus kita baca ayat sebelumnya 42. Maksudnya atof itu begitu. Oke. Inna disebut dengan huruf nasih atau huruf yang merubah tatanan, mestinya dibaca u jadi a. Karena nasih, merusak, dia seperti awalnya jahannamu, tapi karena ada inna menjadi jahannama, namanya huruf nasih. Jahannam isimnya inna,
Nah, saya ingin menjelaskan lam muzahlaqah. Ya, ini sesuatu yang belum pernah saya jelaskan, namanya lam muzahlaqah. Lam yang menggelincirkan, ya. Oke, apa lam muzahlaqah itu? Gini. Lam itu, huruf lam dalam bahasa Al-Qur'an nanti kita dapati ada namanya lam ibtida. Lam yang ada di permulaan. Misalnya saya menyatakan la masjidun akbar misalnya. La masjidun akbar, sungguh masjid itu sangat besar. Namanya lamnya itu yang mestinya al masjidu akbar. Saya kasih lam depannya, la masjidu, namanya lam ibtida. Oke. Yang kedua lam taukid. Lam taukid fungsinya untuk penguatan. Seperti misalnya innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu sungguh-sungguh berada di dalam. Lafi namanya lam taukid. Ada lam tamalluk. Lam tamalluk itu kepemilikan. Baiti, misalnya, hadzal bait li, misalnya. Rumah ini untukku. Maka lamnya namanya lam tamalluk. Ada lam ta'lil yang menunjukkan karena. Misalnya, liya'lama, misalnya. Atau apalah, agar dia mengetahui, misalnya. Dan terakhir namanya lam amr, lam yang menunjukkan perintah, biasanya dikaitkan dengan fi'il mudhari' seperti liyadrib, misalnya, agar dipukul, dan seterusnya. Nah, kita tidak bahas semuanya itu, kita bahas lam yang terakhir namanya lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah, oke? Lam muzahlaqah adalah lam taukid yang digelindingkan posisinya karena terdapat inna. Jadi kalau ada inna, terus ada lam, namanya lam muzahlaqah. Prosesnya begini. Sebenarnya awalnya tulisannya itu jahannamu mau'iduhum, begitu. Jahannamu mau'iduhum, atau jahannam adalah tempat yang dijanjikan bagi mereka, begitu. Susunannya mubtada khobar, bacaannya mu, jahannamu, oke? Kemudian dikuatkan dengan cara ditambahi lam taukid. Ini namanya lam taukid karena ditambahi la jahannamu mau'iduhum. Sungguh neraka jahanam itu menjadi tempat mereka, tempat yang dijanjikan buat mereka. Nah, setelah ditambahi lam, dimasukkan inna, dikuati lagi. Jadi lamnya dikasih penguatan, lamnya lam taukid, terus dikasih inna. Lah rumusnya dalam bahasa Arab, kalau ada inna, lamnya harus bergeser. Lamnya yang awalnya di jahanam dipindahkan ke mau'iduhum. Lah lam yang bergeser itu namanya lam muzahlaqah. Karena itu disebut dengan lam yang kegeser, itu maksudnya. Lah, fungsinya untuk apa, Ustadz? Maksud saya tidak akan menjelaskan teknik itu kerjaan anak di sekolahan. Maksud saya bukan itu tujuan saya. Tujuannya adalah kalau ada inna ditambah dengan lam muzahlaqah, tujuannya itu sebenarnya untuk menghadirkan penguatan atau keyakinan yang berlipat-lipat. Itu cara di dalam bahasa Arab. Maksudnya dengan lam taukid dia tidak merasa cukup. La jahannamu mau'iduhum. Misalnya saya menyatakan masjid ini besar. Orang Surabaya ngomongnya masjid ini besar ini. Kalau masih belum cukup, dia punya cara yang lain lagi. Demi Allah, masjid ini sangat besar misalnya. Lah orang Arab itu, kalau kalimat itu susunannya, lihat. Kalimat dengan susunan mubtada khobar, ya, atau jahannamu mau'iduhum, itu sudah kuat. Karena susunan jumlah ismiyah itu sudah penguatan nomor satu. Ya, sering saya menyatakan seperti kamu adalah cintaku lebih kuat dibanding saya mencintaimu. Karena yang pertama merupakan kata benda, yang kedua merupakan kata kerja. Kalau saya menyatakan kamu adalah cintaku, maka cinta di situ itu kata benda, maka dia tidak akan berubah oleh waktu. Tapi kalau saya menyatakan aku mencintaimu, lah cinta di situ kata kerja. Mana yang lebih kuat? Kata benda. Lah, jahannamu mau'iduhum, itu kata benda. Itu sudah kuat, bayangkan yang pertama. Yang pertama itu sudah penguatan dengan bentuk jumlah ismiyah. Yang kedua ditambahi lam taukid.
La jahannamu, makin kuat. Belum cukup lagi ditambahi inna. Inna jahannama la mau'iduhum. Jadi kalau kita lihat konstruksi bahasanya, ada 3 penguatan. Yang ini sebenarnya bukan kalimat yang normal. Kenapa Allah menyatakan itu? Karena Allah ingin di hati kita ini ada kesadaran benar-benar masuk. Bahwa jahanam itu pasti, nggak ada keraguan sedikit pun akan menjadi tempat yang dijanjikan buat mereka. Itu maksudnya. Nah, jadi prosesnya semacam itu. Nanti sambil dipelajari lagi, dibaca notnya. Oke, sekarang kita lihat mufrodatnya. Jadi inna jahannam, inna kita sudah bahas ya, dia fungsinya untuk apa itu jahannam? Jahannam ini tidak ada, baru tadi pagi saya mencarinya. Jahannam, kalau kita lihat dalam Mu'jamul Wasit, salah satu kamus bahasa Arab, leksikon, dari Majma'ul Lugha Al-Arabiyah di Kairo sana, dia dianggap berasal dari kata jihinnam. Dari kata jihinnam. Jadi jahannam dianggap bukan berasal dari bahasa Arab, memang dianggap berasal dari kata jihinnam. Artinya adalah al-qa'rul ba'id. Qa'ru itu lubang atau ya lubang lah, lubang yang sangat jauh atau yang sangat dalam. Jadi deep hole, ya deep hole kalau orang Barat mungkin menyebutnya deep hole, ya apa namanya, lubang yang sangat dalam, ya deep hole, ya. Jadi lubang yang sangat dalam, very deep hole. Oh, kok enggak? Nah, itu lubang yang sangat dalam, ya namanya qa'rul ba'id. Qa'rul ba'id. Yang kedua, maknanya al-bi'rul al-ba'idatul qa'ri. Ya, al-bi'rul ba'idah, sumur yang sangat dalam, sama aja. Qa'run itu lubang, sementara bi'run itu sumur, sama aja. Ada sumur yang sangat dalam, disebut dengan jihinnam, makna yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari buku yang lain, ya, misalnya dari Mu'jam Matan Al-Lughah, karangannya Ahmad Ridho, itu jahannam dianggap sebagai bahasa yang berasal dari bahasa Persia yang masuk ke dalam bahasa Arab, jadi Farisi Mu'arrab, atau dari bahasa Ibrani yang masuk ke dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Farisi bunyinya kahnam, bukan bahasa India ya, kahnam. Kahnam, atau dalam bahasa Ibrani jahnam. Jadi ada yang menyatakan berasal dari kata kahnam, ada berasal dari kata jahnam. Artinya sama, bi'rul ba'idah al-qa'ru, ya, sumur yang sangat mendalam. Jadi jahanam itu artinya, kalau kita mudahkan, sumur atau lubang yang sangat dalam. Karena itu gambarannya, sebagaimana dulu pernah kita diskusikan di dalam hadis, ada batu yang jatuh dari atasnya neraka jahanam, sampai nyentuh di dasarnya, itu butuh waktu 7.000 tahun. Bayangkan ya, jauhnya perjalanannya, batu untuk bisa sampai ke dasarnya neraka jahanam butuh waktu 7.000 tahun lamanya. Ketika para sahabat bertanya, Nabi, suara apakah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, itulah suara batu yang sejak 7.000 tahun yang lalu jatuh dan baru sekarang sampai di dasarnya neraka jahanam. Itu untuk gambarannya very deep hole-nya itu. Amat sangat dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah begitu orang dimasukkan, kenapa digambarkan demikian? Gambarannya adalah begitu orang masuk ke dalamnya, nggak ada peluang lagi bisa keluar. Bagaimana orang bisa keluar di tempat yang sangat dalam itu? Sementara dia bentuknya seperti tong edan itu. Ya, kita tong gila kalau kita lihat bunder dalam banget. Satu-satunya pintu dari atas, nggak bisa dia keluar dari manapun. Jadi gambarannya itu gambaran tempat penyiksaan di mana orang tidak bisa keluar. Itu maksudnya kenapa digambarkan sebagai sumur yang sangat dalam atau qa'rul ba'id. Itu yang pertama. Inna jahannama. Oke. La mau'iduhum. Mau'idun dari kata wa'dun. Wa'dun artinya janji. Kenal. Janji adalah hutang.
La mau'iduhum dijadikan isim alat, mau'id, tempat yang dijanjikan. Ya, sekaligus waktu yang dijanjikan. Mau'iduhum, tempat yang dijanjikan. Kata tidak ada keraguan sedikit pun. Saya ulang ya. Sungguh, sungguh, sungguh neraka jahanam itu akan menjadi tempat yang dijanjikan. Kenapa Allah sampai menggunakan 3 kali? Karena dulu orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak percaya ketika dijanjikan. Kamu kalau terus berbuat maksiat ya, kamu pasti nanti masuk neraka. Allah, nggak peduli dia. Nah, karena itu redaksi kalimatnya sampai tadi menggunakan lam al-muzahlaqah. Nah, ajma'in, semuanya nanti dimasukkan itu. Ya, semua mau'iduhum ajma'in dimasukkan ke dalam mereka. Lihat, Allah menggunakan kata ganti hum, dijanjikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Karena kata ganti maka harus dilihat kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ceritanya berkenaan dengan iblis dan trik-triknya iblis kemarin kalau masih ingat ya. Jadi bagaimana iblis menggoda kita, maka hum di situ adalah manittaba'a iblis. Jami'u man, seluruh orang yang mengikuti iblis. Itu namanya hum di sini. Jadi dia siapakah hum itu? Semua orang yang mengikuti iblis, ajma'in kata Allah, semuanya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an kata Ibnu Katsir, wa may yakfur bihi minal ahzab fannaru mau'iduh. Ya, siapa yang kufur kepada Allah SWT dari al-ahzab, fannaru mau'iduh. Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksud dengan hum di sini adalah iblis wa asya'uhu, iblis dan partai-partainya. Wa man ittaba'ahu minal ghawin, dan orang-orang yang mengikuti iblis, minal ghawin, dari orang-orang yang melenceng, ya, dari jalan yang lurus, al-ghawin, al-ghawin. Ya, maksudnya sungguh neraka jahanam itu akan menjadi tempat yang dijanjikan kepada siapapun yang mengikuti iblis. Kita tidak mendetailkannya, kemarin sudah. Satu, yaitu orang yang tazyin, ya, perbuatan buruknya dia rasa menjadi baik. Yang kedua, ighwa, awalnya sudah lurus tapi kemudian melenceng. Itu triknya iblis yang kita jelaskan kemarin. Oke, ayat ke-44. Ini hanya tambahan karena itu saya tidak mau terlalu dalam. Kita mulai dari 45 kajian kita. Laha sab'atu abwab. Laha, bagi. Nah, ini namanya lam tamalluk. Nah, ini namanya lam tamalluk. Ya, ini bukan lam taukid, ya, tapi lam at-tamalluk. Lam yang digunakan untuk makna memiliki. Laha, untuknya, miliknya jahanam itu, bagi neraka jahanam, lam tamalluk, ya. Yang menarik, memang neraka itu secara gender perempuan, ya. Laha, karena itu bukan lahu, laha sab'atu abwab, 7 pintu. Untuk kata 7, ini seringkali memang di dalam bahasa Arab maknanya mendua. Satu bisa maknanya 7 dalam pengertian benar-benar 7, bisa juga maknanya dalam pengertian 7 sebagai makna yang banyak, makna yang banyak. Saya lupa ya, saya tidak mengikuti kaidah lagi. Ntar saya biar tidak loncat-loncat, kita awali dari terjemah, baru ke ke i'rabnya. Oke, sekedar. Oke, jahanam itu memiliki atau mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Oke, kita lihat i'rabnya dulu. Jadi lamnya namanya laha, ya, nanti dipelajari sendiri itu jar majrur laha karena lamnya lamul jar, ya. Sab'ah likulli abwab. Ini sebenarnya sudah memudahkan kalau yang belajar bahasa Arab itu memudahkan. Muta'alliqan, berhubungan, bimakhdufin, khobar muqaddam, dia jadi khobar yang didahulukan, ya. Sab'ah jadi mubtada'nya. Ini sebenarnya mudah. Ini mungkin kalau nanti insya Allah misalnya nanti sudah tidak daring lagi,
Ini bisa saya tulis di papan, saya bisa jelaskan lebih mudah. Jadi laha menjadi khobar muqaddam, sab'ah menjadi mutada muakhar namanya. Oke. Untuk i'rab saya skip dulu ya. Oke. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maksum. Baginya ada 7 pintu, likulli bab, masing-masing pintu ya, dari neraka jahanam, minhum, dari abwab, humnya kembali ke abwab, juz'un, bagian, maksumun, yang sudah dibagi. Maksum dari kata qasama, ya, artinya membagi, jadi juz'um, maksum, bagian, juz'un, juzuk, ya. 1 juz, 2 juz, itu ya. Jadi juz'um maksum bagian yang sudah dibagi-bagi. Nanti kita jelaskan. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat ada satu kisah menarik dari seorang perempuan dusun ini. Waqala Bilal, ceritanya dari Bilal ya, bin Rabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari sholat di Masjid Madinah sendiri. Famarrat bihi imro'atun a'rabiyah. Maka kemudian berjalan, ya, ketika Rasulullah SAW sholat itu, ada seorang Arabiyah ikut sholat, fasollat khalfahu, sholat di belakang Rasulullah SAW. Walam ya'lam biha, dan Rasul nggak tahu kalau di belakangnya ada perempuan yang ikut makmum ke Rasulullah SAW. Faqara'a Rasulullah SAW, dan Rasulullah meneruskan sholatnya dengan membaca ayat ini. Rasul membaca, laha sab'atu abwabim likulli babim minhum juz'um maksum. Fakharrat al-a'rabiyah. Tersungkur kemudian al-a'rabiyah. Mendengarkan Rasulullah SAW membaca ayat ini. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maksum. Ya, ini bisa karena banyak hal. Satu, karena indahnya bacaan Rasul, khusuknya bacaan Rasulullah SAW, ya, sehingga masuk ke dalam hati makmumnya. Yang kedua, karena memang makmumnya sangat halus hatinya, sehingga kemudian sangat tersentuh dengan ayat yang dibaca Rasul. Saya kira dua-duanya harus kita apresiasi, dan tentu saja tidak ada bacaan Al-Quran melebihi indahnya bacaan Rasulullah SAW. Rasul membaca ayat ini, laha sab'atu abwabil likulli babin minhum juz'um maksum. Kharrat al-Arabiyah, tersungkur perempuan dusun ini, maghziyan 'alaiha. Dia tersungkur karena dilingkupi dengan ayat ini, ya, karena tadaburnya dengan ayat ini. Wasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendengar itu, wajabatha, dan Nabi menyatakan wajib untuk orang ini. Maksudnya wajib dia nanti terbebas dari neraka. Fansarafa wa da'a bima'in, karena dia kemudian tersungkur pingsan, orang kemudian berdoa ngambil air, kemudian dicipratkan ke dalam ke wajahnya, hatta afaqat wa jalasat, sampai dia terbangun dan dia duduk kemudian si perempuan ini. Faqala Nabi kemudian berkata kepada perempuan ini, ya hadhihi malaki, kata Rasulullah, wahai perempuan, wahai ibu, malaki, ada apa dengan dirimu wahai ibu? Faqalat, maka kemudian perempuan itu berkata, ahada syai'un min kitabillahil munazzal, ya Rasulullah, adakah ayat yang tadi engkau baca itu adalah benar-benar wahyu dari Al-Quranul Karim yang turun kepadamu? Au taquluhu min tilqa'i nafsik, atau kata-katamu sendiri ya Rasulullah? Faqala, Rasul menjawab, ya A'rabiyah, wahai ibu, bal huwa min kitabillahi ta'ala al-munazzal, itu adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah perempuan ini, kullu udwin min a'dha'i, kata dia, setiap bagian tubuh dari bagian-bagian tubuhku ini, yu'adzab, akan diazab, ala kulli babin minha, akan diazab di setiap pintu neraka itu ya Rasulullah. Saking ketakutannya dia menyatakan, ya Rasulullah, saya ini ibaratnya orang yang sangat layak, tiap bagian dari tubuhku ini akan diazab di masing-masing pintu neraka tersebut. 7 pintu neraka itu. Qala ya Arabiyah, kata dia, wahai ibunda, balikulli babin minhum juz'um maksum. Enggak, wahai ibu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah setiap pintu itu sudah ada bagiannya. Bukan orang kemudian
dipecah jadi 7 dan kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing 7 neraka itu. Enggak. Masing-masing neraka itu ada juz'um maksum, sudah ada bagiannya tersendiri. Yu'adzab, diazab ahlu kulli minha. Setiap orang yang memang menjadi orang yang akan masuk ke dalamnya ala qadri amalihim, sesuai dengan amal mereka. Faqalat, mendengar itu, ibu ini kemudian berkata, wallahi ya Allah, demi Allah, inni imra'atun miskinah, aku ini seorang perempuan yang miskin. Mali malun, aku tidak punya harta ya Rasulullah. Wa mali illa sab'atu a'bud, aku ini punya, kecuali aku ini hanya punya 7 orang budak. Asyhiduka ya Rasulullah, saksikan aku, aku bersaksi kepadamu wahai Rasulullah, anna kulla abdin, sesungguhnya setiap hamba, minhum, dari 7 ini, an kulli babin min abwabi jahannam hurrun biwajillahi ta'ala. Ya Rasulullah, aku bebaskan 7 budak yang aku miliki ini, dan aku berharap masing-masing 1 budak itu membebaskan aku dari masing-masing pintu neraka. Dia punya 7 budak, itu harta satu-satunya dia miliki, dan dia bebaskan karena ia ingin membebaskan dirinya dari 7 pintu neraka. Fa'atahu Jibril, maka Jibril kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, dan kemudian Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, basyiril a'rabiyah, berikanlah kabar gembira kepada perempuan dusun itu, annallaha qad harrama 'alaiha, sesungguhnya Allah mengharamkan atas dia abwaab jahannam, 7 pintu neraka jahanam, kulluha, semuanya, kullaha, wa futiha laha abwabul jannah kullaha, dan dia dibukakan semua pintu surga untuknya. Masya Allah ya. Ini kisah tadabbur dari surah ke-44 dari Al-Hijr ya. Masya Allah. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'un maksum. Satu, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa betapa besarnya pahala yang diberikan Allah kepada orang yang bersedekah, ya, pada orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari pintu neraka. Oke. Kita lanjutkan. Laha sab'atu abwab. Baginya 7 pintu. Kita sudah bahas kemarin ya, dari Jahannam, Ladha, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, Hawiyah. Ciri-ciri pintu neraka, lebih saya detailkan sedikit. Ciri pintu neraka itu adalah gambarannya di dalam Al-Quran atau di dalam riwayat-riwayat kita dapatin, kalau Quran menggunakan istilah darokat, ya, seperti innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Ad-darokat itu sama dengan at-tabaqah atau tingkatan. Sesuatu seperti kue lapis yang bertingkat begitu. Jadi cirinya adalah tabaqan an tabaq. Ba'duha fauqa ba'. Ya, jadi ada lebih tinggi lagi begitu. Yang pertama. Yang kedua, fayamtali'ul awwal summa tsani summa tsalis hatta tamla'u kulluha, kata Sayyidina Ali. Jadi begitu nanti yang pertama, pintu pertama, neraka pertama sudah penuh, baru dimasukin yang kedua. Baru kemudian setelah penuh dimasukin yang ketiga. 3 penuh sampai akhirnya penuh semuanya neraka itu. Jadi cara Allah memasukkan penghuni ke pintu itu, ke neraka, 1 dipenuhin dulu, baru pindah yang kedua, pindah yang ketiga. Yang ketiga, wa kullu babin asyaddu harra. Setiap pintu semakin naik semakin panas. Minal yadihi sab'ina marrah. Berapa kelipatannya? 70 kali. Jadi neraka nomor 7, nomor 1 itu 70 kali lebih panas, neraka nomor 2 70 kali lebih panas dibanding neraka nomor 1, dan seterusnya gitu sampai yang ke-7. Yang terakhir, baina kulli babain masiratu sab'ina sana. Jarak di antara satu pintu neraka ke pintu neraka berikutnya, jaraknya adalah perjalanan 70 tahun lamanya. Jadi kalau kita jalan 70 tahun, sebegitulah jarak antara pintu neraka yang satu dengan pintu neraka yang lainnya. Oke. Tadi digambarkan ada 7 bagian orang. Ini hal yang menarik, saya jelaskan dari pendapatnya Imam Ar-Razi dalam Tafsir Kabir, menarik.
Al-juz'u ba'du syai'. Juz'un itu adalah maknanya adalah bagian dari sesuatu. Ya, jadi seperti Al-Qur'an itu 70 juz. Maka yang disebut juz adalah bagian dari Al-Qur'anul Karim. Maka sesuatu itu disebut juz karena dia adalah bagian dari sesuatu. Ya, misalnya annahu ta'ala yujazzi'u adba'a iblis ajza. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan bahwa pengikutnya iblis itu dibagi-bagi menjadi 7 bagian. Ya, jadi iblis itu membagi, Allah itu membagi semua orang yang mengikuti iblis itu menjadi 7 bagian. Ya, dan masing bagian itu nanti akan masuk neraka sesuai dengan amalannya, tingkat kekufurannya. Ya, itu yang dimaksud dengan kenapa kok sampai menjadi 7. Nah, kalau kita baca di dalam tafsir, ada minimal ada 2 riwayat yang kita bisa ikutin ya tentang siapa 7 tersebut. Yang pertama misalnya kita dapati dari Ad-Dhahhak. Yang pertama adalah Tobaqoh. Tingkatan yang pertama adalah orang Islam, ahlu tauhid, ya, yang diadab sesuai dengan amalnya, tapi kemudian dikeluarkan. Ini neraka yang paling ringan sendiri, yaitu orang-orang Islam, mulai sejak zaman dari Nabi Adam sampai kita Nabi Muhammad, dia meyakini Allah sebagai Rabb-nya, akan tapi masih melakukan perbuatan dosa dan belum taubat, sehingga nanti dia akan masuk neraka sesuai dengan amalnya, kemudian dikeluarkan. Nomor keduanya Yahudi, neraka kedua. Neraka ketiga Nasrani. Keempat Sobiin. Kelima Majusi. Keenam musyrikin. Yang ketujuh paling jelek sendiri munafiqin. Ini kalau ngikutin Imam Ad-Dhahhak, ya, riwayat dari Imam Ad-Dhahhak. Ada lagi di tafsir At-Tahrir, 7 itu menurut Anas bin Malik, juga dari Rasulullah SAW, Rasul membagi menjadi 7 orang-orang nanti yang disebut oleh Rasulullah. 1, kelompok paling jelek sendiri adalah orang yang syirik kepada Allah. Yang kedua, orang yang komplain kepada Allah. Nanti penjelasannya di bawah. Syakku, komplain terus, tidak pernah ridho, komplain terus. Yang ketiga adalah orang yang lupa atau yang lalai kepada Allah. Yang keempat adalah orang yang memprioritaskan syahwatnya. Ya, memprioritaskan syahwatnya dibanding Allah, dibanding perintah Allah. Jadi dia selalu ngikutin syahwatnya. Itu nomor 4. Nomor 5, syafau ghaidhahum bi ghadabillah. Orang yang pemarah lah gampangannya, ya. Orang yang pemarah, tidak bisa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kemudian orang yang sama sekali tidak punya kecintaan, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mimpinya sama sekali nggak ada akhiratnya, nggak ada Allahnya. Dan yang terakhir adalah orang yang keterlaluan, sudah tidak berada di jalannya Allah SWT, namanya atau. Penjelasannya ya. Penjelasannya menurut Abu Abdillah Husain dalam kitab Minhajuddin, penjelasannya nomor 1 itu adalah siapa yang dimaksud dengan musyrik di sini adalah ats-tsanawiyah, orang yang menyembah selain Allah SWT. Asyakun adalah orang, maaf ya, ini bukan komplain, saya keliru, ternyata pakai syin ya. Asyakuna, orang yang ragu, ya. Dari syakwa sangka, ya. Orang yang meragukan maksudnya adalah orang yang belum tahu Allah itu apa 1, apa 2, dan dia kemudian juga ragu terhadap syariah ini, benar tidak memang agama ini, dan dia di bawahnya orang syirik. Kalau orang syirik itu memang mensyarikatkan, yang ini kalau kita mungkin sekarang seperti orang agnostik, seperti orang ateis, itulah syakuna, nomor 3. Nomor 2. Nomor 3, ghafiluna, ini orang-orang yang dahriyah. Ini kalau bahasa sekarang ateis sebenarnya. Orang-orang yang menentang awalnya, dan dia tidak tertarik sama agama, menentang agama, namanya ghafilun, orang yang lalai. Kalau mu'thiruna tadi yang keempat,
Ya, ini orang yang tenggelam di dalam maksiat, ya, dia mendustakan Rasulnya dengan cara melanggar perintahnya, malah melakukan apa yang dilarang. Ini selanjutnya adalah nomor 5, asyafuna ghaidhum bi ghadabillah. Ini pemarah ini pada tingkatan sampai dia melawan dengan cara membunuh nabi. Kalau zaman dahulu ngolok-ngolok dai semua, kalau konteks sekarang mungkin benci sama agama, ngalangin semua yang berkaitan dengan agama. Kalau ada orang nasihati dia tidak mau, ya. Terus kalau ada orang yang tidak sesuai dengan dia lari. Itu ciri-cirinya. Maksudnya orang yang lari dari agama, dia tidak suka, bahkan membenci agama. Yang keenam, al-musayyiruna rohbatuhum al-munkiruna bil ba'ats. Ini orang yang sama sekali tidak punya ikatan dengan Allah, mengingkari hari kebangkitan, hisab. Ya. Dia hanya mengikuti apa yang dia cintai, ya, nafsunya dan seterusnya. Dan terakhir, atuna 'alal ladin. Ini sudah orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak peduli hak dan batil, tidak pernah berpikir, tidak pernah ngambil ibrah dari setiap kejadian yang mengantarkan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian 7, nanti insya Allah saya terjemahkan ini yang 7 ini untuk memudahkan. Jadi itu maksudnya juz'un maksum. Oke. Itu sebagai tambahan dari kajian kemarin yang belum detail. Kita masuk sekarang untuk kajian kita hari ini, balasan muttaqin di akhirat. Ya. Tadi masih tambahan. Ini mulai kajian kita, balasan orang muttaqin di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang muttaqin fi jannatin wa uyun. Perbedaannya, kalau yang tadi untuk neraka, redaksinya inna jahannama lamau'iduhum. Ya, lamau'iduhum, pasti akan menjadi tempat. Sekarang bayangannya di dalam Al-Qur'an menarik. Kalau yang tadi itu digambarkan jahanam pasti akan menjadi tempat, untuk orang muttaqin, Quran menggambarkan bukan akan, tapi seakan-akan sudah berada di dalam. Allah. Jadi kalau secara bahasa ini lebih kuat lagi. Karena Al-Quran menyatakan sesungguhnya orang muttaqin dia berada di dalamnya sudah. Jadi semua keraguan, makanya ini adalah tingkat penguatan yang paling tertinggi. Kalau mau dibanding dengan lam muzahlaqah tadi, misalnya jenengan bertanya, Ustadz, kenapa kok tidak ditamai innal muttaqina lafi jannatin? Ini sudah melebihi, ya, karena sudah sangat kuat, karena digambarkan dia sudah berada di dalamnya. Maka dengan redaksi ismiyah dan dengan tambahan inna itu sudah cukup untuk menunjukkan penguatan yang amat sangat kuat, bahwa tidak ada keraguan sedikit pun. Al-muttaqin, dia berada di dalam. Ya, ini kontras dengan orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Oke, kita lihat i'rabnya ya. Jadi inna disebut huruf nasikh ya, karena merubah, awalnya muttaquna jadi muttaqina gara-gara kemasukan inna ya. Fi jannat, jannatnya jamak ya. Jannatin, uyun juga jamak ya, dari kata ainun. Oke. Kalimat ini, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, disebut dengan kalimat istinaf ibtidai, kalimat baru. Karena dia benar-benar baru sebagai kontras dengan orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam tadi. Yang mengungkapkan perpindahan dari ancaman kepada pendosa, wa'idul mujrimin, tadi orang yang masuk neraka jahanam, menuju berita gembira buat muttaqin, bisyarah al-muttaqin. Dan ini merupakan kebiasaan Al-Quran untuk mengaitkan ancaman dengan kabar gembira. Atau disebut dengan irdafun nidarah bil bisyarah. Nah, gini. Cara Al-Quran untuk agar sesuatu itu benar-benar masuk kuat ke dalam diri kita, itu seringkali Al-Quran menggunakan model
lawannya. Gini ya, orang itu tidak akan pernah benar-benar berkeinginan untuk menjadi sehat kalau dia tidak pernah sakit. Ya. Orang itu agar cinta sama surga, maka salah satu caranya adalah dihantarkan dia ke neraka. Sehingga dia kepingin untuk masuk ke surga. Maka oposisi ya mengaitkan sesuatu dengan lawannya, itu salah satu cara agar orang itu kemudian memilih sesuatu yang benar-benar berbeda secara 100%, kira-kira begitu. Karena kalau masih ada kemiripannya, ada orang masih saya yang situ sajalah. Nah, ini caranya Al-Qur'an. Kan itu sering kontras itu dihadirkan agar benar-benar masuk ke dalam diri kita. Ya. Sama, kita tidak benar-benar tahu nikmatnya sehat kalau kita tidak pernah sakit. Begitu juga dan seterusnya. Maka kalimat ini disebut dengan mengaitkan ancaman dengan kabar gembira, tujuannya untuk itu. Biar setelah kita tahu neraka benar, kemudian saya takut. Satu-satunya sekarang yang saya inginkan adalah bagaimana saya bisa tidak termasuk di antara juz'un maksum tadi, 7 kelompok tadi. Maka kemudian kita digiring menuju ayat innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Oke. Asbab nuzulnya. Asbab nuzul ayat ini adalah ada kisah menarik dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lamma sami'a hadhihi ayah, ketika Salman Al-Farisi mendengarkan ayat ini, ya, ketika Salman Al-Farisi mendengarkan pertama kali turunnya surat Al-Hijr, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, ayat 43, ya. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in farra thalatha ayyamin minal khauf. Dia lari 3 hari, ya, la yaqil, sampai seakan-akan dia tidak bisa berpikir. Karena apa? Karena ketakutan mentadaburi ayat 43 surat Al-Hijr. Salman Al-Farisi. Jauhnya dengan kita ya, sahabat dulu itu. Dia mikirin wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Karena ada kata ajma'in itu loh. Itu dia mikirin, sungguh neraka jahanam adalah tempat yang dijanjikan buat para pengikut iblis semuanya. Dia mungkin berpikir, saya juga kadang-kadang melakukan perbuatan salah. Dan itu membuat dia ketakutan, karena mikirnya mungkin saya akan masuk neraka. Sampai dia seakan-akan la yaqin. Sampai nggak waras. Faji'a bihi ila Rasulillah SAW. Maka kemudian Salman didatangkan kepada Rasulullah SAW. Fasa'alahu, dan kemudian Salman ditanyai oleh Rasulullah SAW. Ya, dia bertanya, Salman bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, unzilat hadhil ayah wa inna jahannama lamau'idum ajma'in. Ya, apakah turun ayat Al-Qur'anul Karim wa inna jahannama lamau'idum ajma'in fawalladhi ba'athaka fil haqq laqad qatta'at qalbi, kata dia, ya Rasulullah, sungguh ayat itu telah benar-benar memutuskan hati Rasulullah. Kenapa? Karena menakutkan ayatnya la mau'iduhum ajma'in. Maka turunlah ayat ini. Wa innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Wa uyun. Masya Allah ya. Jadi tidak, bagi orang muttaqin, dia tidak akan masuk ke neraka jahanam. Tapi justru dia akan berada di jannat wa uyun. Wa uyun. Oke. Kita lihat sekarang, siapa yang dimaksud dengan muttaqun? Ya. Secara bahasa, kita tidak mengurai terlalu panjang ya. Muttaqun dari kata takwa artinya tameng. Atau secara bahasa. Ya. Wiqayah dari kata wiqayah artinya shield atau tameng. Orang yang membuat proteksi atas dirinya sehingga dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Namanya muttaqin. Muttaqin. Muttaqin al-mausufuna bit-taqwa, orang yang disifati dengan takwa. Ya. Kata Ibnu Abbas, muttaqin adalah orang yang takut terhadap kekufuran dan fawahish. Ya. Fawahish adalah perbuatan maksiat yang menghilangkan derajat kemanusiaannya, seperti zina, mabuk-mabukan dan segala macamnya, kata Ibnu Abbas. Ya, itu muttaqun. Fi ini dipakai maksudnya untuk mustaqirruna fi dzalika khaliduna fihi.
Karena fi dia di dalam, itu menunjukkan dia selamanya di sana. Sama dengan bedanya dengan ala ya. Kalau misalnya ya karena berada di atas doang. Tapi kalau kata fi ya, fi huruf fi itu maksudnya dia di dalamnya. Mustaqirruna, dia berada di dalamnya. Dia tinggal di sana. Khaliduna fihi, selamanya dia di sana. Jadi kata fi itu tidak sederhana, ya huruf fi itu dia mengandung makna, dia mustaqir, dia stay di sana, mustaqirruna. Dia akan menjadi tempat tinggalnya di sana. Khaliduna, selama-lamanya dia di sana. Masya Allah. Jannat, jam'u jannah, artinya kebun. Ya. Jadi dia bukan hanya mendapatkan satu surga, tapi dia banyak dapat surga. Fi jannat, Masya Allah. Fi jannat. Fi jannatin, Quran menggambarkan wa'uyun. Ya, ini sangat simpel ya, karena tujuannya bukan untuk hanya sekedar mengkontraskan, karena itu penjelasan tentang surga tidak detail di sini, hanya menjelaskan wal uyun. Ya. Tapi menarik ya, jadi simpelnya begini, orang itu kalau mau menggambarkan kenikmatan, rileks, puncak dari kesuksesan, itu menariknya orang terobsesi dengan air. Dan Allah yang menciptakan manusia tahu itu. Karena itu di dalam Al-Quran, salah satu gambaran surga selalu dikaitkan dengan air. Gini, bayangkan ya, orang itu kalau mimpi, katakanlah tanyalah kepada anak usia 30-40 tahun, setelah dia sukses, menjadi CEO, jadi orang, kalau dia suruh gambarkan, gambaran kenikmatan yang paling tertinggi di dunia, dia suruh gambarin, mimpinya begitu. Dia beli rumah, menghadap ke pantai, dengar desiran ombak, atau dia akan punya rumah, villa yang lihat ada suara air terjun dan segala macamnya. Jadi itu memang mimpi manusia yang bisa digambarkan. Jadi kita ini terobsesi dengan air. Karena itu gambaran ketenangan, dengar suara gemericik, sampai Allah memang menaruh di dalam diri kita. Nah, kenapa Al-Quran tiba-tiba begitu menjelaskan surga dikaitkan dengan uyun, ya, atau mata air? Karena itu. Karena sebenarnya obsesi tertinggi dari kenikmatan yang bisa dibayangkan oleh manusia itu sangat dekat dengan air. Karena itulah orang-orang kaya itu kalau enggak pantai, ya gunung yang ada embun, ada air dan segala macam lah, fountain dan segala macamnya. Ya, itu enggak bisa dihindari. Bukan hanya orang Arab yang enggak punya sungai, hatta orang Amerika pun begitu, hatta orang Indonesia pun begitu. Ya, karena itu kita bikin water flow, bikin kolam, karena kita terobsesi dengan air, Oke. Nah, uyun itu menarik. Uyun dari kata ainun, ya. Ainun artinya mata air sebenarnya. Jadi ain itu sebenarnya mata air. Nah, Ustadz, kenapa mata kok disebut dengan ainun? Gini, orang Arab itu sangat terobsesi dengan air. Kenapa? Ya, tentu saja karena dia adalah daerah gurun pasir. Karena itu mata air itu dianggap sebagai simbol dari kebahagiaan, ketentraman, kesenangan. Sebenarnya sekali lagi ya, seperti yang saya jelaskan, bukan hanya orang Arab, sebenarnya semua manusia begitu. Tapi lebih spesifik orang Arab karena dia tinggal di daerah gurun pasir. Maka orang Arab menyebut semua yang menyenangkan hatinya disebut dengan air. Misalnya, mata bagi orang Arab itu sesuatu yang paling indah dari diri manusia. Makanya semuanya ditutup, tapi mata tidak orang Arab. Karena itu mata disebut dengan ain. Bidadari dalam Al-Quranul Karim juga disebut dengan ain. Ya, lawan jenis kita nanti ya disebut dengan ain. Hurun ain misalnya. Jadi menggunakan ain. Ya, itu maksudnya. Jadi apa yang disebut dengan mata air di sini, para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau saya singkatkan, saya menyukai pendapat dari Imam Qurtubi yang menyatakan bahwa dia menghubungkan sesungguhnya mata air itu kalau di surga adalah yang ada 4 itu di surah Muhammad ayat 15 ya. 1, mata air
air tawar, mimma'in ghairi asin. Ya, mata air, sumber mata air tawar yang tidak berubah rasa dan baunya. Yang kedua, anhar atau sungai atau mata air dari susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang rasanya tidak berubah. Masya Allah, tidak tahu kita ya, tidak pernah basi. Wa anharun min khamrin ladzatul syaribin. Yang ketiga, dari khamr ya, yang tidak memabukkan, yang lezat bagi peminumnya. Yang terakhir, min asalin, dari madu musaffa, yang dipurified, yang diputihkan, yang dibersihkan. Ya. Ini gambaran dari 4 sungai di surga atau 4 uyun di surga. Wallahu a'lam. Itu jadi ada air putih, ya, plain water, ada milk, ya, ada honey, dan ada khamr, ada khamr. Nah, sementara sumber-sumber mata air yang lain, sebagaimana yang kita baca di surat Mutaffifin atau di surah Al-Insan misalnya, ya, ada kafur, ada zanjabil, ada salsabil, ada tasnim. Ini semuanya juga nama mata air. Kafur, zanjabil, salsabil, ya, tasnim. Sekarang banyak orang namanya salsabila, ya. Itu semuanya adalah nama mata air surga. Ya, tasnim, salsabil, zanjabil, kafur. Bagi Imam Qurtubi, 4 mata air ini lebih spesifik. Bukan diberikan hanya kepada orang muttaqin, tapi lebih spesifik sebagaimana penjelasan di surat Mutaffifin atau di surat Al-Insan. Misalnya, kafur diberikan kepada muttaqin yang abror. Tentu saja kalau mau secara general, 4 ini pun juga diberikan muttaqin, tapi tidak secara general, gitu maksudnya. Jadi, tapi kalau yang 4 sungai tadi, ya, yang laban, khomer, sama asal, ya, 4 tadi, itu semuanya. Asal orang masuk surga, dia dapat 4 itu. Itu maksudnya. Tetapi untuk yang 4 ini, yang kafur, zanjabil, salsabil, tasnim, ini harus lebih khusus lagi. Misalnya Al-Quran, tasnim itu diberikan kepada muqarrabun. Jadi orang yang takwa, yang dekat kepada Allah, dan seterusnya. Ya. Kira-kira begitu namanya uyun. Al-Quran menjelaskan kenikmatan di surga itu digambarkan dengan sungai atau dengan mata air. Sebagaimana kita di dunia juga terobsesi dengan air sebagai puncak dari keindahan, ketentraman, kesuksesan. Begitulah kira-kira. Jadi Quran menggambarkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jadi jannat artinya kebun hijau. Ya, sampai kita terobsesi kayak begitu. Ya, ini yang menarik. Sampai kalau kita lihat rumahnya Imam Sudes, ya, rumahnya sultan-sultan Arab, di rumahnya begitu. Dia ya, jadi salah satu ada di YouTube ya. Kata dia salah satu ciri orang kaya di Jeddah adalah kalau kita masuk ke rumahnya dia punya kebun, kata dia. Karena apalagi bagi orang Arab itu tidak mungkin dia punya kebun. Sudah susah, maka kalau ada orang Arab yang punya kebun di rumahnya, wah, dia pasti super kaya raya. Dan itu menunjukkan gambaran dari prestasi, status, ketinggian, dan segala macamnya. Terus ada airnya, wah itu makin ya ini itu yang digambarkan Al-Quran dengan jannatin wa uyun. Ya, jadi memang Quran hanya menggunakan 2 kata untuk menggambarkan kenikmatan surga, tapi sebenarnya itu adalah gambaran paling puncak dari obsesi dan keinginan manusia. Ustaz, apakah memang kenikmatan paling tinggi di surga itu adalah jannat sama uyun? Misalnya, yang hijau-hijau sama air. Enggak. Tentu saja. Di ayat-ayat yang lain nanti kita dapatin ada kenikmatan-kenikmatan yang lain yang jauh lebih dahsyat. Quran misalnya menggunakan kata ridwanullah, keridhaan Allah, atau juga menggunakan kalimat nadhrah atau melihat liqa Allah, melihat Allah SWT. Atau Al-Quran juga menggunakan kalimat waziyadah,
tambahan, macam-macam. Kenapa? Karena tidak bisa dilukiskan. Lalu kita belum mengerti. Ini ya, kita ini hanya mengerti sesuatu yang kita ketahui di dunia. Karena itu Al-Quran menggambarkan kenikmatan surga dengan sesuatu yang kita bisa bayangkan adanya di dunia. Tetapi ayat 46, kalau kita perhatikan, itu sudah sesuatu yang lain, yang sifatnya jauh lebih ruhaniyah. Kalau yang tadi itu sifatnya jasmaniyah, kenikmatan surganya. Jannatin wa uyun, ya dalam kebun-kebun yang hijau, sumber-sumber mata air. Tidak perlu dijelaskan gimana kemudian makanannya, gimana buah-buahannya. Kita sudah bisa bayangin kalau orang itu sudah punya kebun, mata air, itu sudah gambaran yang lain makin tidak karu-karuan sudah. Itu gambarannya. Nah, tapi itu semuanya adalah gambaran yang fisik. Ayat ke-46 menggambarkan kepada kita gambaran yang spiritual, gambaran yang lebih ruhaniah dari kenikmatan surga. Apa kata Allah SWT? Udkhuluha, masuklah kalian semuanya. Yang menarik, ayat ini tidak dijelaskan siapa yang bicara. Tidak ada. Udkhuluha, masuklah kalian semuanya. Dikatakan kepada mereka, masuklah ya, ke dalam surga, bisalamin, dengan kedamaian, dengan kesejahteraan, aminin, lagi aman. Mari kita lihat. I'rabnya saya skip, nanti lihat sendiri. Yang pertama, yang menarik dari ayat ini tidak disebutkan siapa yang menyatakan udkhuluha. Ada yang menyatakan ini adalah malaikat. Ada yang menyatakan Allah sendiri, wallahu alam, tapi ini menjadi bentuk yang memang memikat hati karena kita tidak tahu. Yang jelas nanti kita seperti dapat welcoming party, kita di udkhuluha, silahkan masuknya. Bisalamin aminin. Bisalamin amin. Yang pertama kata salam. Kata salam itu dimaknai banyak oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan orang nanti masuk ke surga dengan salam? Yang pertama, orang kalau masuk surga tidak ada ketakutan sama sekali. Namanya salamat. Namanya salam. Tidak ada ketakutan, nggak ada yang diinginkan, nggak ada bencana, nggak ada malapetaka. Namanya salam. Bayangkan ya, salam itu tidak ada ketakutannya, nggak ada lagi yang diinginkan. Masya Allah. Puncak dari gini ya, selama kita di dunia ini, tidak pernah kita bisa membayangkan orang tidak punya keinginan. Sampai orang paling terkaya pun di dunia masih punya keinginan. Ingin sehat, ingin bangun lebih pagi, ingin apalah, ada banyak keinginan yang dia masih belum bisa kabulkan. Kita lah, Bill Gates sekalipun, dia masih, mungkin sekarang dia tidak ingin dapat corona misalnya. Ya. Tetapi tidak ada orang di dunia ini sehebat dan sehebat apapun yang bisa semua keinginannya terpenuhi. Boten sakit. Tapi kalau orang masuk di surga, itu semua yang diinginkan terpenuhi. Sampai dia tidak punya keinginan lagi. Masya Allah. Itu disebut dengan salah. Salah satu maknanya. Ya, ma tastahi anfusukum, kata Al-Quran. Apa saja yang kalian inginkan dipenuhi oleh Allah SWT nanti di surganya Allah. Ya. Karena itu kata salam yang pertama maknanya salamah minan nar. Orang diselamatkan dari neraka. Masya Allah, ini nikmat yang paling agung. Yang kedua, as-salamah tashabukum min kulli afat. Selamat dari semua bencana, selamat dari semua yang jelek-jelek. Nggak ada semua yang jelek-jelek. Yang ketiga, ini yang paling kita inginkan. Semoga kita semuanya nanti termasuk dari golongan ini. Ya, bitahiyatin minallahi lahum. Orang mendapatkan congratulation, dapat tahiyat. Allah sendiri nanti yang mengucapkan kepada orang yang masuk surga dengan ucapan salam, salam. Bayanginnya betapa senangnya ya. Saya nyontohin beginilah. Waktu dulu saya kuliah, ya semoga ini bukan kesombongan, saya menjadi mahasiswa terbaik, dikalungin dengan bunga, Pak Rektor kemudian menyalamin, dengan menyatakan selamat Yahya menjadi mahasiswa terbaik, itu senang sekali rasanya hati. Siapa yang memberikan congratulation? Rektor, tempat di mana saya kuliah. Itu pun membuat kita senang sudah. Sekarang kita bayangin, Allah,
Karena itu di surat Yasin kalimatnya indah sekali. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan salam. Dari siapa? Qaulan sebagai sebuah ucapan min rabbir rahim. Dari Rabbmu yang amat sangat penyayang kepadamu. Orang yang masuk surga, salah satu kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, ya, salah satu kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan bagaimana keindahannya adalah saat dia mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Bitahiyyatin minallahi lahum. Masya Allah. Ya, bisalam, bisalam. Ini yang pertama maknanya. Jadi salam itu maknanya banyak ya, terlepas dari neraka, terlepas dari rasa ketakutan, terlepas dari semua bencana dan malapetaka, dan yang paling terakhir salam adalah ketika dia mendapatkan ucapan selamat atau greeting dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya salam. Masuk surga dengan salam ini misalnya ada penegasannya di dalam hadis ya. Misalnya ketika Rasulullah sampai di Madinah, injafalan nas ilaih. Semua orang bergegas mencari Rasulullah SAW. Bukan hanya orang Yahudi yang memang menanti-nanti Rasulullah SAW, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah juga, mana ini Rasulullah, mana Rasulullah. Begitu Rasulullah SAW sampai di Madinah, faji'tu li'anzura fi wajhihi. Ada orang namanya Abdullah bin Salam. Ini orang paling pinternya orang Yahudi. Dia ulamanya orang Yahudi. Maka begitu Rasulullah sampai di Madinah, kata dia, aku bergegas menemui Nabi dan aku kemudian melihat wajah Nabi. Falamma ra'aitu, maka ketika aku melihat wajah Nabi, araftu anna wajahu laisa biwajhin kadzdzab. Aku bisa melihat bahwa wajah Nabi bukanlah wajah pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tu minhu anqal. Dan kalimat pertama yang aku dengar dari lesan Rasulullah SAW, langsung dihafal ya, oleh Abdullah bin Salam. Apa kalimatnya Rasulullah? Ya ayyuhan nas. Ini kalimat pertama Nabi di Madinah. Hei manusia, at'imut ta'am. Berilah makanan. Absus salam. Sebarkan salam. Wasilul arham. Jalin tali silaturahmi. Wasallu bil lail. Salatlah malam. Wan nasuniyam. Sedang manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau engkau melakukan itu semuanya, engkau akan masuk surga bisalam. Jadi kalau dalam hadis ini, salah satu amalan kita nanti bisa masuk surga dengan salam, dengan mendapatkan congratulation dari Allah SWT. Satu, berbagilah kepada sesama. Dengan cara memberi makan yang kelaparan, nyebarkan salam. Setiap interaksi dengan lawan kita, interaksi dengan orang lain, pastikan kita menyambung dengan kedamaian. Ya, menyambung tali silaturahim. Kalau ada kakak, adik, bibi, siapa yang memutuskan tali silaturahim, sambunglah itu. Wasallu bil lail wan nasuniyam, qiyamul lail. Itu beberapa hal. Jadi kalau mau kita singkat, kita orang yang menebarkan kedamaian, yang punya concern secara sosial, dan menjadi orang yang sering menyambung tali silaturahim, serta qiyamul lail. Kalau kita melakukan itu, kita termasuk orang yang digambarkan di dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, ya, udkhuluha bisalam, bisalam. Aminin. Apa makna kata aminin? Aminin memiliki, kalau di sini dari tafsir Nukat wal Uyun, satu maknanya dia aman dari keluar dari surga. Dia tidak akan keluar, sudah selama-lamanya di sana. Yang ketiga, amini minamal maut. Dia aman dari kematian, tidak mati-mati, udah selamanya di surga. Amini minal khawfi wal marad. Dia juga aman dari rasa takut dan sakit. Ya, aman dari segala bentuk kekhawatiran. Kata Ibnu Katsir, aminin maksudnya min kulli khaufin wa faza'in. Dari setiap ketakutan, dari setiap kekhawatiran. Wala takhshaw min ikhraj. Dia juga tidak ada ketakutan dari dikeluarkan dari surga. Wala inqita' wala fana. Tidak ada pemutusan dan tidak ada kehancuran. Masya Allah. Itu namanya aminin. Aminin. Ada orang sudah sangat senang, semua keinginannya terpenuhi, kenikmatan sudah, tapi ternyata hanya berlangsung 5 tahun. Sedih dia. Karena itu Allah mengikat setelah salam ditambahi aminin. Aman kamu selamanya di sana, tidak akan dikeluarkan, tidak akan menjadi lebih tua. Masya Allah. Itu nikmat, gambaran nikmat yang diberikan Allah di dalam surga.
48. Wa naza'na ma fi sudurihim, kata Al-Quranul Karim, min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ciri selanjutnya dari ahli surga adalah dadanya tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada permusuhan antar sesama orang Islam. Nah, ini yang harus kita camkan ya, camkan. Kalau kita ingin jadi ahli surga, buang rasa itu. Buang rasa itu. Al-Quran menyatakan wa naza'na ma fi sudurihim, kami lenyapkan segala rasa dendam ya yang ada dalam dadanya itu, ikhwana, dan sekarang kami ganti perasaan mereka seperti sesama saudara di antara umat Islam, ala sururin mutaqabilin. Sekarang Allah menggambarkan kenikmatan selanjutnya dari surga. Tadi kenikmatan fisikal, kemudian kenikmatan emosional spiritual. Sekarang kenikmatan yang lain, yaitu kenikmatan berkumpul dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Itu kenikmatan lagi, kenikmatan sosial. Kenikmatan berkumpul dengan keluarga kita, kelak di surganya Allah SWT. Karena itu diawali dengan apa? Nggak adanya dendam, nggak adanya rasa iri dengki. Ya, kita lihat maknanya. Oke, i'rab kita skip. Kita mulai asbab nuzulnya. Kalau kita lihat di Tafsir Munir, ya, punyanya Sewa Bazuaili, ada asbab nuzul berkenaan dengan ayat ini, yakni katanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan Umar Al-Khattab ini ditanyakan kepada dia perasaan dengki iri yang mana yang dimaksud dengan kata al-ghil. Ya, ghil tadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ghil, dengki itu ditanyakan, ya, perasaan dengki yang bagaimana? Lalu dijawab, hasud dan kedengkian jahiliyah. Hasud dan kedengkian jahiliyah. Ya, ini pada masa jahiliyah dulu sebelum masuk Islam. Sesungguhnya Bani Tamim, Bani Adi, Bani Hashim, ini yang juga menyangkut keluarga besarnya Abu Bakar dan keluarga besarnya Umar bin Khattab, di antara mereka terdapat permusuhan, saling benci pada masa jahiliyah. Kemudian ketika mereka masuk Islam, mereka jadi saling mencintai. Maka Abu Bakar suatu hari yang merasa nyeri, sakit punggungnya, terus Ali bin Abi Thalib mencoba menghangatkan tangannya, tempelkan ke pinggang Abu Bakar, terus turun ayat ini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, untuk menggambarkan bagaimana para sahabat itu berubah. Yang awalnya antar suku, nilai-nilai yang hidup di dalam dirinya adalah nilai-nilai kesukuan. Apa yang jadi musuh suku, ya dia pasti akan menjadi musuh bagi dia. Tapi begitu masuk Islam, antara Abu Bakar dan Ali, antara Umar dan Abu Bakar, semua perasaan iri, dengki, yang karena akibat kesukuan itu hilang semuanya. Sampai digambarkan ketika Abu Bakar merasa nyeri punggungnya, Ali berusaha untuk menghangatkannya. Dan itu yang dimaksudkan dengan ayat wa naza'na ma fi sudurihim. Turun ayat bagaimana perasaan iri dengki itu hilang. Atau ayat yang relevan misalnya dari Ibnu Abbas, awwalu ma yadkhulu ahlul jannah al-jannah tu'radu lahum ainain. Orang nanti kalau masuk surga, orang-orang sudah masuk surga, maka akan dipampangkan kepada dia dua mata air. Fayashrabuna min ihdal ain, maka kemudian mereka minum dari dua mata air tersebut. Fayudhibullahu ma fi qulubi min ghillin. Allah kemudian hilangkan semua rasa dendam, iri, dengki yang ada di dalam hatinya kepada saudaranya. Summa yadkhuluna al-'aina al-ukhra, kemudian dia masuk ke sumber mata air yang lain. Fayaghtasiluna, dia mandi di dalamnya. Wa tusyriku alwanuhum, maka kemudian menjadi bersinaran warna kulit mereka. Wa tasfu wujuhum, dan menjadi putih, menjadi bersih wajah-wajah mereka. Wa tajri 'alaihim nadratan na'im, dan mengalir kepada dia rona muka yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Jadi dihilangkan. Karena itu orang di surga tidak ada iri. Maka kalau dipertanyaan Ustadz, bagaimana kalau suami saya nanti punya bidadari? Atau bagaimana Ustadz suami saya melihat saya punya bidadara? Apakah kami tidak iri satu sama lain? Wonten iri. Tidak ada ghillin. Kenapa? Karena sudah dihilangkan oleh Allah SWT. Ustadz, kalau saya rankingnya di surga, misalnya saya ranking 3, teman saya ranking 4, apa saya tidak iri? Nggak ada iri.
Semua orang akan puas dengan apa yang mereka dapatkan dan tidak ada rasa iri, dengki, semua yang menghilangkan kenikmatan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam ya. Itu gambarannya. Hal yang sama juga menyatakan bahwa ayat ini turun kepada Abu Bakar, Umar, Ali dan para sahabat. Karena dulu di masa jahiliyah di antara mereka ini punya rasa iri, dengki dan seterusnya ya. Tapi kemudian hilang semuanya ketika telah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam. Kita juga demikian. Kalau kita ingin menjadi ahli surga, tanyakan pada kita. Adakah rasa iri, dendam, dengki kepada sesama umat Islam, pada saudara-saudara kita? Hilangkan itulah. Kenapa kita iri, dengki, dan segala macamnya itu? Karena sesuatu yang tidak ada manfaatnya sesungguhnya. Oke. Jadi kita lihat dulu dari kata yang dipakai, naza'a. Naza'a, wa naza'na. Naza'a itu makna asalnya mencabut. Ya, mencabik, memindahkan, membuka, menyadap, itu naza'a. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, penggunaannya, kata naza'a itu menarik. Quran menggunakan naza'a itu sebagaimana di surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa. Naza'a itu mencabut secara keras, pulling out forcefully. Jadi sekuat tenaga kalau kita mencabut sesuatu sampai keluar akarnya, maka disebut dengan naza'. Gambaran di dalam Al-Quran, kata naza' itu dipakai untuk menggambarkan ruhnya orang-orang kafir yang dicabut dari tubuhnya. Ruh orang kafir itu tidak mau keluar dari tubuhnya. Kenapa? Karena dia senang dengan dunia dan takut sama akhirat. Diambilnya ruh berarti perpindahan dia dari dunia menuju akhirat. Perpindahan dari kenikmatan menuju kesengsaraan. Maka dia bertahan untuk tidak mau keluar dari tubuhnya. Karena itu malaikat kemudian mencabut dengan keras. Ya, karena dia bertahan, saya tidak mau keluar, saya tidak mau keluar. Karena itu disebut dengan naza'. Orang yang sakaratul maut, ya disebut dengan naza'. Kenapa? Karena malaikat mencabut dengan keras. Itu yang dimaksud dengan wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya. Nah, maka naza' itu menggambarkan sesuatu yang memang susah untuk diambil. Sesuatu yang memang susah untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena dia masuk terlalu dalam. Ghil itu begitu. Ghil itu tadi iri, dendam, dengki, ya, amarah kepada teman kita, itu ghil. Bisa jadi orang sudah beriman, bisa jadi orang sudah ngaji, bisa jadi orang sudah Islamnya lama, tapi tetap, Mbak udahlah Mbak, dimaafin halah, saya gak iso aku gak iso lek nyepuro. Lah, namanya naza. Memang berat. Karena itu Quran menggunakan kata naza'ah. Tapi kalau kita ingin menjadi ahli surga, buang itu. Iri, dengki, sesama muslim, sesama teman kita, ya amarah, hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Geser prioritasnya. Ya, kalau kita masih mikirin orang itu, kita tetap tidak mau keluar. Tapi kalau kita mikirinnya nanti kita kembali kepada Allah, ingin mengharapkan jannahnya, maka itu justru dianggap peluang. Alhamdulillah, mungkin ini caranya Allah agar saya menjadi ahli surga. Karena itu memudahkan dia kemudian. Itu namanya naza'ah. Wa naza'na. Ya. Ma fi sudurihim. Apa yang ada di dalam dadanya. Lebih detailnya apa yang disebut dengan ghil. Ghil itu bisa dengki, hasud, iri. Ya, kalau tafsir Uyun menyatakan al-hiqdu wal adawah, ya, kebencian, ya, iri, ya, asyariqah minal maghnam, mencuri, pencurian barang ghanimah, ya, khianat, itu semuanya masuk ke dalam ghil. Kan itu kita misalnya la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya, kita kepingin diluruskan biar hati ini tidak ada ghil lagi. Ya, tidak ada ghil lagi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ya, jadi maksudnya apa? Naza'na bil Islam ma fi sudurihim min ghillil jahiliyah. Ghil juga kebencian jahiliyah. Begitu orang masuk Islam, Allah cabut itu. Kata Imam Ali bin Husain. Ya.
Jadi hilangkan, namanya nazakna ma fi sudurihim. Allah menyatakan nazakna fil akhirah ma fi, sudah masuk Islam, nanti Allah akan apa? Cabut ya semua iri dengki yang ada di dunia itu, ya, yang ada dalam hatinya dicabut, digantikan dengan kecintaan terhadap akhirat. Namanya wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin. Jadi singkatnya adalah min ghillin, dia berusaha untuk menghilangkan rasa iri, dendam, dan segala macam. Jadi orang itu kalau benar-benar muttaqin, hilang itu. Hilang. Caranya lagi-lagi itu, geser. Jangan hanya fokus ke orangnya. Terakhir ayatnya, ikhwanan ala sururin mutaqabili. Jadi cirinya, kalau ghillin itu hilang, maka orangnya akan menjadi ikhwan. Muncul perasaan persaudaraan, muncul perasaan dulurku sampean. Ya, sama-sama kita ini menuju jalan yang Allah, ingin menjadi ahli surga. Ada perasaan itu, ikhwan. Ada ikhwan. Allah ganti nanti. Allah ganti. Ini kenikmatan berikutnya. Kalau kita kaitkan di dunia begitu. Kalau kita kaitkan di akhirat, ada hadis lain yang menyatakan bagaimana Allah menghilangkan ghil itu. Yang pertama dengan minum tadi. Yang berikutnya ada nanti satu riwayat lain, nanti sebelum orang masuk surga, ya nanti orang akan dipenuhi haknya. Dulu kalau kamu masih iri, dendam, disuruh membalas semuanya. Begitu selesai semuanya, baru nanti dikontorah itu ya. Nanti baru orang masuk dalam surganya Allah SWT tanpa memiliki ghil. Nah, kenikmatan di surga berikutnya adalah tiadanya ghil. Kita ini meskipun sudah punya rumah hebat, ya punya segala macam harta, semua yang diinginkan. Tapi kalau hati kita punya iri, kita punya tetangga yang dengki, saya tanya, bahagia kita? Nggak bahagia. Karena itu, kebahagiaan berikutnya yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, orang yang masuk surga adalah tidak ada ghil. Hatinya orang itu tidak ada iri, tidak ada dengki, dan juga tidak ada orang yang iri, dengki, musuhi dia. Masya Allah. Semuanya menjadi ikhwan, menjadi bersaudara. Ya, seperti kita satu kelompok pengajian, ketemu, senangnya. Ya, Masya Allah, itu ikhwanan. Ikhwanan. Sekarang Allah gambarkan lebih detail lagi. Ala sururin mutaqabilin. Masya Allah. Nanti mereka, ini gambaran kenikmatan berikutnya. Kenikmatan bertemu dengan satu keluarga, kenikmatan bertemu dengan mbah kakek-kakek kita, kenikmatan bertemu dengan anak cucu-cucu cicit kita, kenikmatan nanti berkumpul dengan teman-teman kita sesama dulu waktu di dunia. Ini disebut dengan ala sururin. Ala di atas, surur singkatnya ada dua di kalangan para ulama. Sururin itu dianggap pertama dari kata sarir, ya, dari kata sarir, artinya sofa kalau kita. Tempat duduk yang tinggi, sofa atau kasur. Ada yang menyatakan dari kata asirrah, ya, asirratin, ya, dari kata asirratin, yaitu tempat duduk yang tinggi itu, jamaknya surur. Ada yang menyatakan dari kata surur, ya, surur dari kata sarir, artinya surur artinya kebahagiaan yang ada jauh di dalam hati, kebahagiaan yang amat sangat, ya, yang masuk ke dalam hati, sifatnya privasi, namanya surur. Surur harus masuk ke dalam hati. Gambarannya adalah begini kalau dalam bahasa Arab, ya. Sarir itu kasur, surur itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang dirasakan oleh pengantin, namanya surur. Seperti itu gambarannya. Kenikmatan yang amat sangat, yang sifatnya individual. Nanti begitu. Ala sururin. Masing-masing orang itu nanti merasa senang, merasa bahagia. Ala sururin, dan dia berada di sofa-sofa mutaqabilin, saling berhadapan satu sama lain. Nah, ini kalau di tafsir digambarkan mutaqabilin itu bukan saling membelakangi, tapi saling duduk. Ya, saling berhadapan, ngumpul bareng, chit-chat mungkin, wallahu a'lam. Itu namanya mutaqabilin. Orang tua dikumpulkan dengan anak-anaknya, ya. Kita dikumpulkan dengan temannya, Masya Allah. Itu yang digambarkan misalnya Imam Qurtubi, maksudnya qad aqbalat alaihimul azwaj waqbulu alaihinna bil wud. Ya, istri, pasangan masing-masing itu bertemu satu sama lain, suami dengan istrinya, anak-anaknya, dan mereka saling berhadapan bil wud, dengan mawaddah,
dengan cinta, wasururin, dengan keindahan, dengan kebahagiaan. Ya Masya Allah. Itu gambarannya dari kalimat ala sururin mutaqabilin. Ada lagi yang mengenai mutaqabilin bil wujuh, dengan wajah yang saling melihat satu sama lain, yang tidak ada mengerdipkan pandangannya tidak kepada yang lain, kecuali saling menatap satu sama lain dengan pandangan cinta. Mutaqabilina bil mawaddah wal mahabbah. Mereka saling berhadapan dengan cinta, dengan mahabbah, dengan mawaddah. Masya Allah. Ada yang menyatakan mutaqabilina fil manzilah la yufaddalu ba'duhum fi ala ba'd. Di tempat yang saling berhadapan, yang tidak saling mengunggulkan satu sama lain, menunjukkan persamaan, kecintaan dan segala macamnya. Mutaqabilina fi ziyarah wat tawasul. Mereka saling berhadapan di dalam apa? Mengunjung satu sama lain, tawasul, saling bertemu satu sama lain. Ya Allah, ya Allah. Semua kelak kita bisa saling dipastikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mutaqabilin, ya, bisa saling ketemu satu sama lain. Ya, Masya Allah, nikmatnya, kenikmatan yang digambarkan oleh Allah SWT selanjutnya. Setelah kenikmatan fisik, kenikmatan emosional, spiritual, kenikmatan mutaqabilin. Ya. Ada sekian banyak masih yang berkenaan dengan ghillin ini, misalnya yang berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Saya tunjukin satu saja karena kita tahu bahwa ada kisah peperangan di antara para sahabat, misalnya Ali bin Abi Thalib perang melawan Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal, perang Siffin, itu seakan-akan menunjukkan ada iri dengki, ada permusuhan di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kisah menarik, ya. Jadi an Abi Hanifah Maula li Tolha, ya, ada Abu Habibah, ini budaknya Tolha. Dakhala Imran bin Tolha, masuk Imran bin Tolha ala Ali, masuk ke rumahnya Ali, Imran bin Tolha. Ba'dama faragha min ashabil Jamal, setelah selesai perang Jamal. Perang Jamal adalah perang untuk perang antara Ali bin Abi Thalib di satu sisi dan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Tolhah ini masuk kelompoknya Aisyah radhiyallahu anha. Farahhaba bihi, maka di-welcome oleh Ali bin Abi Thalib. Wa qala inni la arju ayaj'alani Allah wa abaka minal ladzina qala. Kata Ali bin Abi Thalib, aku sungguh berharap aku dan bapakmu itu termasuk orang yang digambarkan di dalam ayat Al-Qur'an. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Jadi memang ini tak terhindari, ya, karena misinformasi dan segala macam. Saya tidak menjelaskan perang Jamal, tapi singkatnya adalah orang itu bedanya. Ali bin Abi Thalib itu begitu selesai perang Jamal, itu tidak ada perasaan iri, dengki, dendam, kesumat, bahkan kepada musuhnya yang dikira orang menjadi musuh. Ya, Tolha bin Zubair, ini ada anaknya Tolha saja, dia bilang, aku itu sebenarnya tidak ada masalah dengan bapakmu. Dan benar-benar hatiku itu tidak ada masalah. Ya, bahkan kepada orang yang pernah berperang dengannya. Qala wa rajulani jalisani. Dan di situ ada dua orang yang sedang duduk. Ala nahiyatil bisat. Ya, di pojokan itu ada dua orang. Faqala, dan kemudian berkata kepada Ali bin Abi Thalib, Allah a'dalu min dzalik. Allah lebih adil dari sikapmu itu, Ali. Karena merasa yang benar itu Ali. Ini orang-orangnya Ali bin Abi Thalib yang pendukung Ali. Kata dia, kamu enaknya ya. Kamu ini berharap musuhmu itu juga masuk surga. Ya, karena Ali menyatakan, aku berharap aku dan ayahmu, Tolha bin Zubair. Karena Aisyah nanti dibantu oleh Tolha bin Zubair. Ya. Karena Zubair bin Awam itu masih istrinya Asma, Asma saudaranya Aisyah, maka ini keponakannya Tolha bin Zubair. Ya. Tolha kemudian oleh Ali bin Abi Thalib dinyatakan, aku ingin aku dan bapakmu itu dimasukkan surga oleh Allah dan dihilangkan semua rasa iri itu. Maka orang yang ada di pojokan itu berkata, Allah lebih adil. Enak aja kamu Ali, kira-kira begitu. Taqtuluhum bil ams.
Kamu baru saja memerangi kemarin. Watakununa ikhwana. Dan sekarang kamu seperti orang yang bersaudara. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, kuma, kata Ali bin Abi Thalib. Ali kemudian berkata kepada orang tersebut, kuma, berdiri kalian berdua. Ab'ada ardin, enyah kalian sejauh-jauhnya. Ya, kumu, berdiri kalian, ab'ada ardin, ke tanah yang paling jauh. Maksudnya enyah kalian berdua. Wa ashaqahuma. Memang siapa yang lebih berhak? Kata Ali bin Abi Thalib. Faman huwa idzan in lam akun ana wa Thalhah. Memang siapa yang lebih berhak? Siapa yang lebih dimaksudkan ayat ini kalau bukan aku dan Thalhah? Kata Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Itu gambaran karakter dari orang ahli surga. Ya, boleh jadi kita bisa bermusuhan karena perbedaan pandangan dan segala macam, tapi tidak sampai di hati. Itu bedanya. Ini kan karena tuntutannya yang tidak bisa lagi ya, kalau kita panjangkan cerita Perang Jamal. Kalau tertarik, insya Allah kapan hari nanti kita akan jelaskan Perang Siffin, Perang Jamal yang berkenaan dengan fitnah di kalangan umat Islam. Tapi lihat, ada orang yang terus membawa seakan ini permusuhan antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang digambarkan orang Syiah. Sampai detik hari ini mereka benci terhadap Aisyah dan segala macamnya. Padahal kita dapat riwayat hatta Ali bin Abi Thalib terhadap yang memusuhi dia saja. Ya, keponakannya Aisyah sendiri yaitu Thalhah bin Zubair. Ali bin Abi Thalib menyatakan dia berharap bahwa dia adalah orang yang dimasukkan surga, dihilangkan rasa iri dengkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa ayat sebenarnya 48 sama ya sampai 50, tapi sudah jam 10 saya sementara saya henti dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita mungkin kalau mau dilanjutkan sakit, tapi untuk sementara biar apa namanya ada diskusi sebentar, saya persilahkan. Saya berikan kembali kepada Budian. Kita masih digambarkan tentang surga, yang mestinya juga satu, harapannya itu gambaran ini adalah juga menjadi karakter kita. Ya, karakter kita. Jadi, Allah menggambarkan kenikmatan surga itu dengan kenikmatan fisikal, kenikmatan emosional spiritual, kenikmatan sosial. Ya, kenikmatan bergaul dan segala macamnya. Nanti baru di ayat yang ke-48 ditambahi lagi, tidak butuh kerja, tidak butuh macam-macam. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Ya, tapi hal yang paling penting juga yang menjadi sandaran kita adalah bahwa salah satu ciri ahli surga adalah satu, tidak ada ghil dalam hati. Yang kedua, antar sesama teman, sesama orang Islam dikembangkan ukhuwah. Demikian saya serahkan kembali kepada Budian. Monggo menawi wonten yang mau didiskusikan. Terima Ustaz, penjelasannya menarik sekali. Mungkin ada ibu-ibu, silakan ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau perlu penjelasan atau perlu didiskusikan lebih lanjut. Monggo ibu-ibu. Sepertinya terpesona ini tadi Ustaz. Menawi boten wonten kula lanjutaken. Sebentar Ustaz, saya tanya yang tadi pintu itu kan yang pertama Tobakoh, Yahudi, Nasrani, Sobirin, Majusi, yang nomor 6 apa nih Ustaz? Kula mboten apa sudah. Sekedap. Ya sampun Ustaz, nanti di ini aja. Di skip aja. Wonten sekedap. Musyrikin kalau nggak salah. Apa Bu? Musyrikin kalau nggak salah tadi catatan saya. Tapi yang pertama Ustadz, yang kelompok 7 pertama yang bukan dari Anas bin Malik. Oke, yang pertama, yang terakhir niku musyrikin, nggih. Yang pertama ahlu tauhid, tapi yang masih melakukan dosa. Kedua Yahudi, 3 Nasrani, 4 Sobiin, 5 Majusi, 6 musyrikin.
Yang ketujuh, Munafiqin. Nggih. Yang ketujuh munafikin. Hmm. Nggih. Tujuh munafikin. Suaranya hilang suara. Yang pertama, orang menyembah Allah. Ini ada 7. Satu ahlu tauhid. Satu ahlu tauhid. Yang kedua Yahudi. Yang ketiga Nasrani. Yang keempat Sobiin. Yang kelima Majusi. Yang keenam musyrikin. Yang ketujuh munafikin. Jadi yang pertama ahlu tauhid, tapi dia melakukan perbuatan dosa. Yang kedua Yahud, yang ketiga Nasara, yang kelima Sobiin. Sobiin itu gambarannya kalau dulu penyembah bintang atau orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa di langit, ya gambarannya seperti Zeus dan segala macamnya, Apollo dan segala macamnya lah. Majusi, ya, terus musyrikin, terakhir. Iya, suaranya hilang. Kami jelas itu, Bu. Saya jelas mendengarnya suara Ustadz. Suaranya kok hilang. Mungkin sinyal Ibu. Kalau di saya jelas, di kami jelas Ibu. Wonten malih yang lain? Ini ada pertanyaan di chat Ustadz. Orang yang masuk, orang seperti apa yang masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan untuk masuk ke surga? Cirinya adalah sepanjang orang punya tauhid. Ya, jadi gambarannya di gambarannya di dalam hadis itu adalah sepanjang orang itu punya tauhid, ya punya la ilaha illallah, dia pasti masih masuk surga. Yes, seperti hadis syafaat yang pernah kita diskusikan panjang itu, ya. Karena itu kalau kita perhatikan bunyi hadis tadi yang diriwayatkan yang kita lihat di dari Tafsir Al-Kabir, lihat yu'adzabuna, mereka diazab ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Jadi orang ahli tauhid yang belum bertaubat, ya, atau yang tidak diampuni dosanya memang masih karena dulu belum taubat di dunia, meskipun dia ahli tauhid, maka dia tentu akan tetap masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pakai ukur-ukuran begini, kalau ukuran logika ya. Kalau amal baiknya itu lebih baik, tentu langsung masuk surga. Itu begitu kalau ahli tauhid. Kalau 50-50, ya, kalau 50-50 itu juga masih masuk surga. Kalau ada yang menyatakan langsung masuk surga, ada yang menyatakan masa tunggu dulu. Ya, dia di Al-A'raf sampai nanti selesai masuk surga, yang masuk neraka selesai baru dia nanti masuk surga. Kalau dia di bawahnya, jadi timbangannya lebih banyak maksiatnya, meskipun dia punya tauhid, maka dia akan masuk nerakanya Allah SWT. Nah, sampai biqadri amalihim, sesuai dengan amalnya. Kalau nanti sudah selesai, maka dia akan masuk surganya Allah SWT. Itu namanya sampai berapa. Kalau dia tidak ada kebaikan sama sekali, ya, kecuali hanya syahadat, nanti setelah selesai semua dosanya, dia juga akan masuk surga. Selama dia dulu di dunia pernah melakukan syahadah. Dia orang Muslim. Tapi sekali lagi, hadis yang kayak begini, riwayat yang kayak begini ini bukan dimaksudkan untuk nyantai. Kalau begitu oke lah. Nggak bayangin ya, sehari di neraka itu susahnya minta ampun, sebagaimana gambaran di Jahannam tadi itu. Jadi jangan berpikiran bahwa sudah apa-apalah, yang penting in the end masuk ke dalam neraka. Dan sekali lagi, orang yang punya pikiran begitu itu gambaran dari ahli neraka dalam Al-Quranul Karim. Bukan gambaran dari ahli surga. Gambaran orang yang menyatakan tidak apa-apalah masuk neraka, yang penting ujungnya masuk surga. Itu gambaran ahli neraka. Karena itu jangan pernah punya pikiran begitu. Kita ini berusaha tetap husnudzon kepada Allah, berusaha sebaik mungkin untuk menjadi ahli surga Allah SWT, meskipun dengan dosa-dosa kita. Karena itu berusaha terus untuk bertaubat dan memperbaiki diri gitu, tanpa merasa putus asa
dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai yang terakhir kan begitu, sebagaimana di awal surah Al-Hasyr, kalau kita renungkan, ketika orang-orang yang di dalam neraka itu menghina ya orang-orang yang masuk, orang ahli tauhid yang masuk ke dalam surganya nerakanya Allah SWT, karena dia masih begitu ketemu di neraka dia mengolok-olok, kamu dulu kan mukmin, kamu dulu ahli tauhid, ternyata sama saja masuk neraka. Dan kemudian dia memohon kepada Allah, didengar oleh Allah, dan dia diangkat dari neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itu membuat mereka kecewa sekali. Orang-orang kafir nanti kecewa sekali dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin. Ya, ahli tauhid meskipun ketika itu dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia dientas dari neraka, itu akan membuat iri, membuat putus asa orang-orang kafirin atau orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hijr ya, ayat 1 kayaknya kalau saya enggak lupa. Ketika orang-orang kafir kecewa itu. Kayaknya waktu kita membahas yang pertama kali, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, ayat yang kedua dari surah Al-Hijr. Kalau masih ingat di awal-awal, ketika dia kecewa sekali, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, berapa banyak orang-orang kafir nanti kecewa banget dan dia menyatakan, aduhai kalaulah dulu saya menjadi orang yang muslim. Kenapa? Karena dia mendapati orang-orang muslim itu meskipun nanti masuk neraka, nanti dientas oleh Allah SWT dan dimasukkan ke dalam surganya. Pada saat mereka setelah menghina orang ahli tauhid yang diazab di dalam neraka, kata dia, ngapain terus dulu masuk Islam kalau ternyata kamu masuk neraka? Maka Allah keluarkan dia dari neraka dan dia hanya berkata pada saat itu, lau kanu muslimin, kalaulah dulu aku menjadi orang Islam. Ya, ini di surah awal-awal waktu kita bahas ayat kedua dari surah Al-Hijr yang kita kaji. Demikian Ibu. Bisa. Jadi ada banyak pertanyaan di chat ini ternyata Ustaz. Nggih. Kalau wajah ini. Iya, mau Ustaz. Ustadz, secara tidak sengaja kita bicara sehingga membuat berpisahnya saudara. Kemudian sudah kembali baik lagi, tapi dosa waktu kita membuat rusak itu masih jadi dosa atau sudah tidak ada lagi. Kalau kita sudah meminta maaf, satu, dosa itu kan dibagi jadi dua, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Ya. Cirinya ada 3 kalau untuk ke Allah, kalau untuk sama manusia tambah 1, ada 4. Kapan dosa itu akan dihapuskan? Yang pertama adalah menyesal. Ya. Yang kedua, stop dari maksiat tersebut. Yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangi lagi. Jadi 3 persyaratan di kalangan para ulama, kapan taubat itu diterima. Kalau untuk berkaitan dengan Allah, 1 menyesal, terus ikhlas, stop dari maksiat, terus berusaha sekuat mungkin untuk tidak melakukannya lagi. Kalau kita melakukan 3 ini namanya taubat, dan itu diterima taubatnya oleh Allah SWT. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia, harus ditambahi 1 lagi. Minta maaf kepada yang kita berbuat salah. Misalnya kita pernah berbicara yang nyakitin saudara kita. Lakukan 3 dulu. Nyesel, kita tidak mau lagi stop, tidak melakukan lagi, berusaha kuat untuk tidak melakukan lagi. Yang keempat, minta maaf sama orang. Saya mohon maaf dulu, saya pernah berbuat salah sama ngomongin Anda begini. Sepurane aku biar khilaf. Dah, selesai. Maka kita akan diampuni. Jadi ada 4 kalau berkenaan dengan makhluk, kalau berkenaan dengan Allah, ada 3. Ada 3. Misalnya, khomer, itu berkenaan dengan Allah. Kita ini pecandu khomer. Bagaimana caranya taubatnya Ustaz? 1, nyesel. Pertama harus nyesel dulu.
ya Allah, betapa kecewa kita, kenapa kita melanggar perintah Allah. Harus ada penyesalan. Yang kedua, stop. Tidak minum lagi. Yang keempat, berusaha sekuat tenaga untuk tidak minum. Jauhkan semua botol, hilangkan semua apa yang berhubungan dengan khamr, dan seterusnya. Tidak pergi ke klub, itu semuanya namanya taubat kita. Ya, itu namanya. Jadi 3+1, itu sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang syarat diterimanya tobat. Ya. Oke, terakhir, yang pertama di surga, Allah akan mencabut kedengkian atau ghil. Kalau masih di dunia, gimana apa bisa dihindari karena manusia ada hawa nafsu? Bagaimana caranya supaya tidak ada dengki, penyakit hati? Yang kedua, apa artinya mutaqabilin? Jazakumullah. Oke, yang pertama tentang ghil. Ya, ghil itu memang sangat susah, karena itu Quran menggunakan kata naza'ah, seperti yang kita jelaskan tadi. Untuk bersih secara total, tentu saja sebenarnya bisa juga di dunia, tergantung kemampuan orangnya. Ya. Misalnya orang-orang saleh seperti digambarkan Nabi, orang yang tidak terkenal, namanya tidak diketahui, tiba-tiba Rasul berkata bahwa akan berjalan melewati kalian semuanya ahli surga, kata Rasulullah SAW. Yang lewat adalah orang tua, mengapit sandalnya, kelihatan dari bekas wudhu, tapi bukan dari sahabat senior. Besoknya Nabi berkata, akan lewat ahli surga di hadapan kalian. Dan ada sahabat yang menyangka orang itu ahli surga. Dan kemudian Rasul menyatakan, dialah ahli surga. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemudian diikuti oleh sahabat, ditanyain. Lah, yang menakjubkan ternyata orang ini disebut Rasulullah SAW sebagai ahli surga, amalannya yang istimewa sebenarnya tidak ada. Dalam pengertian, misalnya dia ahli Quran, dia ahli Qiyamul Lail. Enggak, dia seperti kebanyakan orang Muslim. Satu yang dia menarik adalah, kata dia, saya tidak pernah punya perasaan iri dengki kepada sesama umat Islam. Jadi pertanyaannya, apakah ada orang yang bisa di dunia? Bisa. Ya, contohnya banyak di antara sahabat Nabi. Apalagi kalau kita menyatakan 10 sahabat ahli surga, ya, Umar, Utsman, Ali, tidak ada ghil di dalam hati mereka. Nah, kenapa ada hadis yang menyatakan kalau kita masuk surga nanti ghilnya dihapuskan dulu? Iya, kenapa? Karena orang yang masuk surga itu syaratnya adalah hatinya bersih. Kalau hatinya belum bersih, maka Allah bikin cara agar hatinya bersih dulu. Dengan cara apa? Kalau kita lihat dalam hadis ada dua caranya. Satu, waktu di qantarah, maka nanti akan disempurnakan balasannya. Kalau dulu kamu iri, sekarang oke lah. Ayo, apa balasannya? Jadi semua orang nanti yang iri, dendam, hatinya itu jadi putih lagi. Di qantarah dulu, selesai, baru masuk surga. Yang kedua caranya dengan minum air tadi. Ya, sebagaimana dalam hadis, nanti dihilangkan airnya. Kenapa? Karena memang tidak akan bisa masuk surga orang yang hatinya masih punya iri dendam. Tidak mungkin. Sebagaimana di dalam hadis, dalam Al-Quran, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Orang yang masuk surga, hatinya harus salim, harus selamat, harus sehat, tidak ada irinya, tidak ada dengkinya. Karena itu, kalau di dunia ada orang yang hatinya sudah kayak begitu, pasti dia ahli surga. Itu maksudnya. Karena itu gambaran dari orang yang ahli surga. Nah, kita yang bukan sahabat Nabi, kita yang belum soleh, berusahalah untuk itu. Nopo saged Ustadz? Bisa. Caranya adalah, salah satunya adalah geser geser perhatian kita. Ngeten maksud kula. Kita ini kalau punya iri, dengki, marah sama orang, itu kan susah menghilangkannya. Kenapa? Karena pikiran kita masih ke orang tersebut. Satu. Yang kedua, atau kepada diri kita sendiri. Cek tak sepuro, rugi aku. Aku sing cacake kok, aku mbake kok, misalnya. Jadi fokus kita itu kalau nggak ke orangnya, ke diri kita sendiri. Nah, caranya untuk mudah, geserlah sekarang kepada selain
Dua itu, tidak kepada diri kita, dan dua, ke surga atau ke Allah. Maksudnya gini, kalau kita ini disakiti orang, terus kita marah, atau kita punya iri atau dengki, jangan mikir, saya kalau menghilangkan iri dengki ini, saya dapat surga. Jadi, sekarang saya memang buang iri saya buang dengki saya kepada kamu, saya buang marah saya kepada kamu, tapi bukan karena kamu loh, atau bukan karena saya, tapi karena saya ingin surga. Nah, itu akan mudah. Jadi ingatan kita itu ke surganya. Jadi ingatan kita itu ke surga, bukan ke orang tersebut atau ke dalam diri kita. Malah kita nanti bersyukur, alhamdulillah ya Allah, jenengan kasih peluang saya untuk bisa, mungkin dengan ini saya akan menjadi ahli surga. Jadi kalau ada orang nyakitin kita, atau membuat kita marah, iri, dengki, dan segala macamnya, alhamdulillah, wes ditutup meripate, saya nggak ngiling sampean, ini saya jadikan peluang saya, ya Allah, saya ampuni dia, saya tidak akan iri sama dia, saya tidak dengki sama dia, saya tidak marah dia, karena saya ingin surgamu ya Allah. Nah, itu level pertama. Level kedua yang lebih soleh, karena kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, karena kita ingin makin dicintai oleh Allah. Wah, ini levelnya orang-orang yang soleh. Dia mikirnya, ini semuanya ujian buat mengasah hati saya. Apakah saya masih tertarik sama dunia ini? Ya, saya ingin mengotori jiwa saya, atau saya kepingin naatin Allah. Kepingin mendapatkan cintanya Allah. Nah, hanya dengan itu kita bisa keluar. Demi Allah, kalau kita belum menggeser itu, ya, belum ke surga atau kepada Allah, tidak akan kita bisa menghilangkan rasa iri dan dengki. Karena iri dengki itu kuat, nanti tetap aja ketemu orangnya lagi, sebenarnya saya sudah maafin, tapi ketemu wong itu loh, mantap rasanya Ustaz. Ngoten. Kenapa? Karena memang kita masih dibawa oleh kemanusiaan kita. Tapi kalau itu geser, nanti insya Allah kita lupa. Karena kita menginginkan surga, atau kita mengharapkan ampunan, ridhonya Allah SWT. Itu caranya. Gimana? Dimulai dari pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, itu yang akan nanti melahirkan contoh lah, saya kasih contoh. Misalnya saya bikin di rumah, misalnya bikin pesantren. Banyak saja orang yang musuhi lah, iri, ada kata-kata yang nggak enak dan segala macamnya. Ponakan saya sudah maunya marah-marah, tak bilang sama dia. Saya kasih contoh. Kita itu niat bikin pondok bukan hanya untuk didik santri, tapi juga mendidik masyarakat sekitar. Jadi kalau kepada santri, kita mentolerir kalau ada nakal dan segala macam, karena proses pembelajaran, kepada masyarakat juga begitu. Jadi sing sabar, kalau kita ini mencari rahmatnya Allah, mencari perubahan, ya kita sabar. Nah itu akan jauh lebih mudah. Kapan? Kalau kita kaitkan ke Allah. Kalau kita kaitkan untuk apa kita melakukan. Tapi kalau kita kaitkan kepada orangnya, orang sudah dikasih begini, masih saja begini, ini enggak bisa kita. Enggak akan pernah kita mendapatkan hati, kelegaan hati, enggak bisa. Enggak bisa. Wong kita memberi orang aja belum tentu orang itu berterima kasih, dan justru membuat kita kecewa, dan seterusnya. Jadi itu maksudnya caranya. Lah, lihat, sebagaimana Ali bin Abi Thalib, kenapa Ali tidak bisa marah kepada Tolha? Kenapa tidak ada ghil di hati Ali bin Abi Thalib kepada Tolha bin Zubair? Ali ini pemerintah resmi, tapi dilawan oleh Tolha bin Zubair. Ibaratnya Jokowi dilawan. Nah ini dia resmi. Ibarat gitu, Joe Biden dilawan oleh Trump misalnya. Ini dia resmi, Ali bin Abi Thalib dilawan oleh Tolha. Tapi baru kemarin selesai perang, dia sudah ketemu anaknya Tolha. Anaknya Tolha masuk, terus dia bilang, saya ini kepingin aku dan bapakmu itu masing-masing masuk surga. Lihat, kenapa Ali bisa begitu? Karena Ali mentadabburi ayat Al-Quranul Karim itu. Karena itu dia ucapkan, wa naza'na ma fi sudurihim. Aku ingin aku dan bapakmu itu yang dibicarakan Al-Quranul Karim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kenapa? Karena Ali ingin sebagaimana yang ada dalam Al-Quran.
Kalau Ali tidak menginginkan sebagaimana yang ada dalam surah Al-Hijr itu, tidak bisa itu melepaskan dalam hati. Itu maksudnya. Nah, kita juga begitu. Latihan untuk menggeser itu. Kita ini kalau orang baik, pasti nanti akan dikasih begitu oleh Allah. Kasih ghil. Kasih orang yang musuhin kita, iri sama kita. Memang begitu. Sehingga nanti muncul keinginan kita untuk makin lebih jernih lagi hati kita. Sehingga hati kita ini seperti orang yang sehat. Sama lah, imun kita akan baik kalau makin banyak penyakit masuk dalam diri kita. Dilawan lagi. Imunnya makin kuat, makin kuat lagi tentu. Karena itu imunnya makin tinggi. Karena dia, penyakit apa yang sudah pernah masuk, sehingga makin kuat dia. Sama lah. Orang yang tidak pernah bersentuhan dengan penyakitnya, tidak pernah bersentuhan dengan tanah, kelihatannya sehat, tapi risky sebenarnya. Dia sangat tidak kuat. Sama dengan orang itu. Orang akan di hatinya orang itu akan semakin kuat, semakin hebat. Kalau dia banyak ujiannya. Termasuk ujian itu. Iri, dengki, dan segala macamnya. Itu sebagai tambahan, ada satu lagi mungkin. Ini ada chat yang salah masuk ke chat saya, Ustaz, ke privately. Bagaimana jika seorang mempunyai kegelisahan terus-menerus karena selalu iri pada orang lain yang selalu berbuat kebaikan yang lebih banyak? Ibu irinya iri karena kekuatan yang lebih banyak. Saya. Tapi tentu harus dihati-hati ya. Misalnya iri karena dia bisa sodako terus, sementara saya tidak bisa sodako, akhirnya marah karena hartanya sedikit. Itu yang tidak baik kalau begitu. Jadi kalau iri dalam pengertian kenapa dia bisa lebih baik dalam amal soleh sementara saya tidak, itu bagus. Itu bagus. Ketika para perempuan Dharma wanita datang ke Rasulullah SAW, dia komplain dengan laki-laki, karena kata dia laki-laki enak aja. Dia bisa ke masjid, dia jihad, dan pahalanya surga semuanya. Sementara kami ini hanya di rumah, ya Rasulullah. Memangnya surga memang lebih banyak untuk laki-laki dibanding perempuan. Kira-kira begitulah komplain mereka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan bahwa tinggalmu di rumah, merawat anak dan keluargamu itu sama nilainya dengan jihad yang dilakukan oleh laki-laki. Ya, ini kekhawatiran yang suci, yang sebagaimana dulu dimiliki oleh para perempuan Madinah yang datang ke Rasulullah SAW. Atau orang-orang soleh yang ingin kompetisi terus dengan sesama orang-orang soleh. Seperti Umar berkompetisi dengan Abu Bakar As-Siddiq, saya dalam hal itu. Tapi sekali lagi, itu juga ada celah setan bisa masuk. Ya, gara-gara begitu itu. Hati-hati, karena kekhawatiran itu memang dia dibikin oleh Allah untuk meningkatkan derajat kita. Tapi setan juga bisa masuk. Sehingga melahirkan iri, dengki, nanti paling dia itu. Karena kalau kita sudah kalah, ya nanti akan muncul begini misalnya, mungkin dia itu memang karena ingin dibilang keren sama orang lain. Nah, itu yang harus hati-hati. Ya, karena setan bisa masuk di setiap kesempatan menggoda kita, yang mestinya kekhawatiran itu, kekhawatiran yang suci, menjadi celah kita untuk melahirkan fitnah, melahirkan segala macamnya. Itu saja poinnya. Tapi ini salah satu tindak kekhawatiran yang baik, karena nanti akan memotivasi orang untuk berbuat lebih baik lagi. Terakhir ada satu ya, mutakobilin saya tidak jelaskan, tadi sudah dijelaskan di kajian. Ustadz, bagaimana jika kita sudah lupa saat disakiti orang lain, tapi ketika saat ada orang yang bertanya tentang orang yang menyakiti kita bisa cerita peristiwa itu. Apakah itu bisa dikatakan kita masih ada rasa dengki? Kalau sekedar cerita, nggak mau nopo-nopo. Tapi sekali lagi, cerita itu dimaksudkan untuk apa? Sebisa mungkin kalau itu berkenaan dengan aib, tutup saja. Maksudnya, kalaupun cerita, bikin nama anonim. Kalau kita ngambil ibroh, jangan sama ronda biyen ya, buiku, tapi aku nyepuro. Itu namanya durung nyepuro asli nih, karena masih ada sisa-sisa. Kalau kita mau ngambil ibroh, bikin nama yang lain. Namanya aslinya Aisyah, bikin Bu Khotijah. Nggak apa-apa kalau kayak begitu. Ya, nggak apa-apa. Sebagaimana tradisi di dalam hadis, di dalam Al-Quran, kalau menyebut kejelekan, nggak disebut namanya. Nggak disebut namanya. Ya.
Hatta ketika Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan tentang perempuan yang berzina saja, tidak disebutin namanya. Ya, menarik. Dengan baca di Riyadhus Shalihin, tidak ada namanya. Namanya itu perempuan dari suku Juhainah. Siapa nama? Nggak ada. Meskipun kalau kita telusuri, ada namanya. Tapi para ulama itu ketika meriwayatkan hadis tidak menyebut namanya. Cuman menyebut innam ro'atan min bani Juhainah. Sesungguhnya seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi dan menyatakan saya berzina ya Rasulullah. Lihat, kenapa? Karena berkenaan dengan amal buruk. Jadi ketika meriwayatkan, tidak disebutin namanya. Beda dengan kita, nama dulu. Sama ngerti enggak? Bu, amale opo belum, tapi nama sudah kita catat. Itu bedanya. Kalau kita baca hadis, itu menarik. Itu menarik. Nah, Al-Quran itu atau hadis baru menyebutin nama kalau memang benar-benar ada tujuannya. Seperti Fir'aun dan seterusnya. Memang baru disebut. Ya, kira-kira begitu. Jadi, mungkin sudah tidak ada, tapi kalau kita menyebut untuk pelajaran, caranya agar kita tetap bisa menjaga hati, tidak muncul, caranya adalah bikin nama yang anonim. Al-Hijr ayat, saya tidak tahu apa maksudnya Al-Hijr ayat. Apa yang harus kita lakukan ketika mencoba memperbaiki semuanya, melupakan semuanya, tapi dari pihak yang sana tetap seperti dulu. Gini, kita ini tidak pernah bisa merubah hatinya orang lain. Tugas kita ini hanya berusaha. Ya, kadang-kadang kita ini merasa bahwa itu sarannya setan. Nanti kalau saya maafin dia, enakan dia, kapan dia mau berubah? Saya emang sengaja tidak maafin, agar dia bertaubat. Pertanyaan saya, yang merubah hati seseorang itu siapa? Allah SWT, bukan kita. Tugas kita itu adalah satu, concern kita dulu. Jangan sampai kita ngotorin hati kita sendiri. Membiarkan iri, dengki, amarah itu terus ada dalam hati. Dan percayalah, kita ini mana sih yang lebih mudah melembutkan? Ya, air atau api? Air yang mudah melembutkan. Kalau orang itu sedang berada dalam kegelapan, tugas kita itu bawa cahaya, bukan menambahi kegelapan. Dan itu setan nanti bisikin, ojo sepuro, oh rugi kon, dia ini tambah begedut, misalnya. Tambah begitu nanti. Karena itu caranya setan, agar kita tidak menjadi pemaaf. Karena itu sudahlah, tugas kita itu nanti maafkan. Orang itu kalau dimaafkan, meskipun dia berbuat jelek lagi, maafin lagi. Dia nanti lama-lama malah makin risih. Dan nanti Allah yang merubah. Ini tidak pernah tahu ya. Kita tidak pernah tahu kapan seseorang itu Allah balik hatinya. Di dalam hadis, gambaran dari hati manusia itu seperti bulu di tengah padang pasir. Dan dia bergoyang terus. Hadis yang lain menyatakan seperti bulu sehari bergoyangnya 7 kali. Untuk menunjukkan hati manusia itu cepat kok berubah. Kata orang Jawa, isuk dele, sore tempe. Jadi jangan mengukur hatinya orang itu dari pikiran kita. Seakan-akan kalau orang itu tidak diginiin, tidak berubah, Ustadz. Memangnya kita yang memiliki hatinya orang itu. Tidak bisa. Kita mungkin ketemu dulu, teman kita SMA, dulu kayaknya bandel banget. Kita ketemu, ternyata jadi ustadzah dia. Kita tidak tahu. Orang itu bisa berubah. Sehari dia bisa berubah. Makanya, kalau kita juga mau diri kita berubah, kita juga harus menuntut, kita harus juga bisa melihat orang lain berubah. Jadi biarkan, ya jangan kita batasi orang lain dengan pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Itu poinnya. Ustadz, apa penyebab orang munafik berada di neraka terbawa? Iya, karena dia punya ilmu, tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak menerima kebenaran dan justru memusuhi kebenaran. Karena berpura-pura. Jadi dia sebenarnya orang munafik itu, dia memusuhi dua. Dia musuhi Allah, musuhi orang beriman. Karena itu dia paling jelek. Orang kafir